Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai konsep penandingan atau kita kenal dengan jurnal penyesuaian. Nah, di sini pada intinya jurnal penyesuaian ini dibuat untuk memutakhirkan akun-akun tertentu karena ada beberapa hal yang belum tercatat dari jurnal umum. Jadi jurnal penyesuaian ini dilakukan di akhir periode. Jadi tergantung dari jenis perusahaannya kapan melakukan penyesuaian pada akhir periode tersebut. Pada umumnya, akhir periode ini adalah tanggal 31 Desember akhir tahun. Ya. Tetapi bisa juga perusahaan melakukan penyesuaian setiap bulan. Berarti akan ada jurnal penyesuaian di akhir bulan Januari, akhir bulan Februari, dan seterusnya. Jadi tergantung dengan kegunaan di perusahaannya masing-masing. Nah, kita langsung saja jurnal-jurnal yang sering kita temui dari jurnal penyesuaian. Tetapi di luar akun-akun yang ada di sini, itu sebenarnya masih ada lagi akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Tetapi pada umumnya yang akan kita pelajari ada 5 yang sering terjadi di sini. Ya. Kita masuk ke salah satunya, yaitu kita masuk ke beban-beban yang sudah dibayar namun belum sepenuhnya menjadi beban periodik. Kita langsung ambilkan contohnya. Nah, di sini yang poin pertama ada 2 metode, tetapi metode yang paling sering kita gunakan ya, atau metode yang sering perusahaan gunakan adalah metode aset atau metode real. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Dan yang kedua ada metode beban, tapi ini bisa dikatakan lebih jarang digunakan. Nah, kita langsung masuk ke ilustrasinya. Nah, di sini maksud dari beban-beban yang sudah dibayar namun belum sepenuhnya menjadi beban periodik, contohnya adalah beban sewa. Jadi kita anggap saja kita menyewa gedung untuk 10 bulan. Ini kita transaksinya tanggal 1 Oktober. Nah, pada saat tanggal 1 Oktober kita bayarlah uang senilai 20 juta. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah gedungnya sudah digunakan? Tentunya belum, karena tanggal 1 Oktober kita baru bayar. Gedungnya akan kita gunakan untuk 10 bulan ke depan, yaitu bulan Oktober, November, Desember, dan seterusnya. Nah, inilah maksudnya sudah kita bayar, tapi belum kita bebankan karena gedungnya belum kita gunakan. Nah, pada saat kita melakukan jurnal, pada tanggal 1 Oktober kita belum melakukan jurnal penyesuaian. Seperti yang saya katakan, jurnal penyesuaian ini kita gunakan pada saat akhir periode. Nah, sekarang masih tanggal 1 Oktober, kita baru bayar. Maka akan kita catat di jurnal umum. Berupa sewa dibayar di muka, di debit, dan kasnya di kredit. Kasnya di kredit karena kita melakukan pembayaran, berarti uang kita keluar. Kalau uang kita keluar atau kas kita berkurang, berarti posisinya kredit senilai 20 juta. Karena uang yang kita keluarkan 20 juta. Nah, di sini ada istilah dibayar di muka. Kenapa bukan beban sewa? Karena belum kita bebankan seperti judulnya tadi. Ya. Di sini bebannya sudah dibayar, tapi belum sepenuhnya menjadi beban periodik. Karena gedungnya belum kita gunakan. Nah, di sini kita akan temui 2 istilah. Ya. Pertama istilah dibayar di muka, yang kedua beban. Nah, kita anggap istilahnya ini kita permudah. Dibayar di muka ini anggap saja yang belum digunakan itu berapa banyak. Nah, itulah dibayar di muka. Kalau sudah kita gunakan atau gedungnya sudah kita gunakan, barulah menjadi beban. Nah, kondisi 1 Oktober, gedungnya belum digunakan sebanyak 10 bulan. 10 bulan ini adalah 20 juta. Maka dari itulah, di sini muncul sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini adalah aset. Jadi kalau asetnya bertambah, posisinya di debit. Sedangkan berapa yang sudah digunakan? Tentunya 0 bulan. Karena kita baru bayar. Gedungnya belum kita gunakan. Nah, tanggal 1 Oktober sudah kita bayar. Dan bulan Oktober kita gunakan. Bulan November kita gunakan. Dan tanggal 31 Desember. Disitulah kita akan membuat penyesuaian. Nah, tanggal 31 Desember kita perlu penyesuaian. Kondisi tanggal 31 Desember,
tentunya ada yang sudah kita gunakan. Dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember. Kita sudah menggunakan sebanyak 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Kita hitung ya. Dari Oktober, November, Desember. Oktobernya kita hitung karena ini tanggal 1 Oktober. Jadi tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober itu 1 bulan. Lalu bulan Novembernya penuh. Bulan Desembernya dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Berarti 1 bulan. Jadi Oktober, November, Desember. Jadi sudah digunakan 3 bulan. Berapa yang belum digunakan? Ya tentunya sisanya yaitu 7 bulan. Nah, sekarang penjurnalannya. Sekarang kalau kita lihat yang sudah digunakan 3 bulan. Berarti kalau sudah digunakan, kita akan menganggapnya sebagai beban. Maka dari itulah bebannya akan muncul. Beban bertambah di debit. Jadi bebannya bertambah, sewa dibayar di mukanya berkurang sebesar 3 bulan. Berapa 3 bulan? 3 bulan itu adalah 6 juta. Dapat dari mana 6 jutanya? Dapatnya dari 3/10 dikali 20 juta. Logikanya 20 juta ini untuk 10 bulan. Jadi kalau 3 bulan, ya 3/10 kali 20 juta. Jadi dapatlah 3 bulan itu 6 juta. Nah, jadi bisa dilihat dari sini ya. Di sini kondisinya 10 bulan belum digunakan, makanya sewa dibayar di mukanya masih full 20 juta. Di sini sudah digunakan 6 juta, berarti sewa dibayar di mukanya harus kita kurangi 6 juta. Makanya di sini sewa dibayar di mukanya berkurang 6 juta. Posisinya beda. Kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Dan di sininya muncul beban sewa, bukan lagi kas ya, karena pembayarannya sudah di tanggal 1 Oktober. Nah, kalau kita lanjutkan, bagaimana kondisinya pada saat kalau sudah 10 bulan kita gunakan? Nah, pada saat sudah 10 bulan kita gunakan, kondisinya akan seperti ini. Sewanya habis di tanggal 30 September 2021, ya, di tahun berikutnya. Kondisinya belum digunakan, sudah habis, ya 0 bulan, dan sudah digunakan seluruhnya 10 bulan. Nah, kalau tanggal 31 Desember sudah kita catat 3 bulan, ya sudah kita masukkan dalam jurnal, berarti sisanya adalah 7 bulan, yaitu 7/10 dikali 20 juta. Dapatlah 14 juta. Nah, dari sinilah kita bisa lihat, tanggal 1 Oktober sewanya 20, sewa dibayar di mukanya 20 juta. Tanggal 31 Desember berkurang 6 juta. Dan tanggal 30 September 2021 berkurang lagi 14 juta. Berarti kan nilainya akan 0. Dan bisa dikatakan kenapa 0? Ya karena sewanya sudah habis. Sedangkan beban sewanya pada saat tanggal 31 Desember sudah kita gunakan 3 bulan. Berarti akan bertambah 6 juta. Dan tanggal 30 September bertambah 7 bulan lagi. Ya makanya di sini bertambah 14 juta. Nah, mana yang jadi jurnal penyesuaian? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang jadi jurnal penyesuaian adalah tanggal 31 Desember. Nah, ini tanggal 1 Oktober ini dicatat pada saat jurnal umum. Dan pada tanggal 31 Desember ini di jurnal penyesuaian. Nah, sebagai ilustrasi tambahan, ya, tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 3 bulan. Makanya perhitungannya 3/10 kali 20 juta. Sedangkan untuk sisanya 7 bulan yaitu 7/10 dikali 20 juta. Nah, selanjutnya. Jadi kembali lagi penekanannya kalau ditanya tentang jurnal penyesuaian dengan metode real ini yang digunakan ya. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Sedangkan kalau ini adalah transaksi tanggal 1 Oktober ya masuk ke jurnal umum, dan di sini adalah transaksi tanggal 30 September. Tapi kalau inilah jurnal penyesuaiannya. Nah, berikutnya kita masuk ke metode nominal atau beban. Nah, kalau metode nominal atau beban, kita langsung masukkan di sini sebagai beban sewa pada kas. Nah, jadi kalau menjurnal,
silakan dibaca baik-baik terlebih dahulu, apakah menggunakan metode real atau metode nominal. Nah, biasanya kalau tidak tertulis metodenya, kita akan menganggap itu menggunakan metode real. Ya, kalau kita latihan, kita selalu menganggapnya itu metode real, karena metode real adalah metode yang paling sering digunakan. Tetapi kalau dalam prakteknya, dalam perusahaan tentunya mereka sudah memiliki kebijakan masing-masing. Apakah mereka menggunakan metode real, apakah mereka menggunakan metode nominal. Nah, sekarang kita menggunakan metode nominal. Kalau menggunakan metode nominal, langsung saja beban sewa pada kas senilai 20 juta. Nah, berikutnya kita akan melakukan penjurnalan, ya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka pada beban sewa. Jadi tinggal kita balik saja. Kalau di sini di debit, beban sewanya jangan di debit lagi, kita pindahkan jadi di kredit. Nah, angkanya berbeda dengan metode real. Kalau metode nominal, gunakan angka di belakangnya. Kita ambil contoh sebagai sini saja. Cara mudahnya, kalau metode real, kita menggunakan yang 3 bulannya. 3/10 kali 20 juta. Masukkan ke jurnal penyesuaian. Kalau metode nominal, gunakan angka yang di belakang sini, yaitu 7/10 kali 20 juta. Nah, hasilnya masuklah ada di jurnal penyesuaian 14 juta. Nah, kenapa jurnalnya bentuknya seperti ini? Ya, bisa dilihat, sudah dijelaskan kalau yang dibayar di muka itu belum digunakan. Nah, pada saat tanggal 31 Desember, yang belum digunakan itu 7 bulan, yaitu 14 juta. Nah, bagaimana supaya yang dibayar di muka nilainya 14 juta, maka dari itulah di sini kita munculkan sewa dibayar di mukanya 14 juta. Lalu beban sewa. Beban sewa adalah yang sudah digunakan. Yang sudah digunakan itu 6 juta. Nah, bagaimana supaya menjadi 6 juta? Kita lihat di sini beban sewanya 20 juta. Kalau di sini kita jurnal beban sewa di debit 6 juta, maka akan bertambah lebih banyak lagi. Maka dari itulah 20 juta ini harus kita kurangkan 14 juta agar menjadi 6 juta. Ya. Jadi beban sewanya di 1 Oktober 20 juta dan tanggal 31 Desember beban sewanya 14 juta. Berarti kan berlawanan, di sini debit, di sini kredit. Berarti 20 dikurang 14 maka hasilnya akan jadi 6 juta. Kenapa perlu 6 juta ini? Karena kan sudah saya jelaskan di sini yang sudah digunakan itu untuk akun beban. Ya, di sini sudah digunakan akun bebannya harusnya 6 juta. Bagaimana supaya jadi 6 juta? Ya 20-nya dikurangi dengan 14. Dan bisa dikatakan inilah jurnal penyesuaiannya kalau menggunakan metode nominal atau metode beban. Yang 1 Oktober masuk di jurnal umum tanggal 1 Oktober. Jadi anggap saja ada transaksi tanggal 1 Oktober dibayar sewa gedung, ya silakan dicatat 1 Oktobernya ini. Lalu bulan November ada transaksi lagi, bulan Desember ada transaksi lagi, dan tanggal 31 Desember dilakukan penyesuaian. Nah, barulah kita mengecek lagi tanggal 1 Oktober ada sewa gedungnya. Barulah kita catat jurnal penyesuaiannya. Nah, kalau metode nominal akan membutuhkan jurnal pembalik dan dilanjutkan dengan jurnal penutup. Jadi prosesnya agak lebih panjang dan di sini tidak terlalu saya jelaskan. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya lagi. Ya, kita tadi sudah membahas beban-beban yang sudah dibayar namun belum sepenuhnya menjadi beban periodik. Di sini contohnya tadi adalah sewa dibayar di muka. Sewanya sudah dibayar tetapi belum menjadi beban karena contoh gedung tadi belum kita gunakan sampai dengan habis. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga terlebih dahulu. Pendapatan yang sudah diterima namun belum sepenuhnya menjadi pendapatan periodik. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang pertama. Yang pertama, kita ambil contoh tadi, kita membayar sewa. Tetapi kalau pendapatan yang sudah diterima namun belum sepenuhnya menjadi pendapatan periodik, ini anggap saja kita yang punya gedung, lalu kita menyewakannya ke orang lain. Ya, kalau beban yang sudah dibayar tadi, kita menyewa gedung, tetapi kalau pendapatan yang sudah diterima ini
gedungnya milik kita dan kita sewakan kepada orang lain. Nah, kita langsung masuk ke ilustrasinya. Ini jurnalnya ya. Kalau metode kewajiban atau metode real seperti ini, kalau metode nominal seperti ini. Jadi mirip dengan yang tadi. Kalau tadi versi beban, kalau ini versi pendapatan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Metode real atau metode kewajiban. Tanggal 1 Oktober 2020 menerima pendapatan sewa gedung. Nah, seperti anggap saja kita yang punya gedung, lalu kita sewakan kepada orang lain selama 10 bulan. Tanggal 1 Oktober kita langsung menerima uangnya, cash. Ya, kita dapat uang. Uangnya berarti kas di debit 20 juta dan kreditnya muncul pendapatan diterima di muka. Ini akunnya bisa beda-beda ya. Kadang-kadang ditulis pendapatan sewa diterima di muka, kadang sewa diterima di muka, kadang juga pendapatan jasa diterima di muka atau semacamnya. Pada intinya ada tulisan diterima di muka. Nah, kalau istilah diterima di muka ini masuk kategori kewajiban. Jadi kewajiban itu bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Nah, kita gunakan dua istilah lagi. Kalau yang belum digunakan, kita masukkan sebagai diterima di muka. Kalau yang sudah digunakan, kita masukkan sebagai pendapatan. Nah, kondisi 1 Oktober belum digunakannya 10 bulan. Ya, karena kan kita baru nerima uang. Gedungnya belum digunakan oleh pelanggan. Sudah digunakan 0 bulan. Kita masuk ke kondisi berikutnya. Tanggal 31 Desember, perlu penyesuaian. Kondisi 31 Desember belum digunakan sebanyak 7 bulan dan sudah digunakan sebesar 3 bulan. Ya. Sudah digunakan ini masuk kategori pendapatan, maka kita akan memperbolehkannya menjadi pendapatan. Pendapatan akan bertambah di kredit. Makanya pendapatannya bertambah 6 juta dan pendapatan diterima di mukanya berkurang 6 juta. Nah, logikanya sama dengan yang sebelumnya. Pendapatan diterima di muka di sini 20 juta. Karena sudah digunakan selama 3 bulan, berarti ini harus dikurangi. Dikuranginya sebesar 6 juta. Dapat 6 juta ini dari 3/10 kali 20 juta. Karena yang sudah digunakan adalah 3 bulan. Maka dapatlah 6 juta. Berarti dengan adanya jurnal ini, pendapatan diterima di mukanya 20 juta ini sudah berkurang 6 juta. Karena sudah digunakan. Ya. Tadi kan sudah saya jelaskan, diterima di muka ini belum digunakan. Pada tanggal 1 Oktober belum digunakan 10 bulan. Dan pada tanggal 31 Desember sudah digunakan 3 bulan. Berarti sudah berkurang 6 juta. Nah, kita masuk ke berikutnya. Bagaimana kondisinya kalau sudah selesai? Ya, sudah 10 bulan. Nah, kalau sudah 10 bulan sewanya habis, berarti pendapatan diterima di mukanya berkurang lagi 14 juta. Karena di sini sudah diakui 3 bulan dan di sini sisanya 7 bulan. Jadi totalnya 10 bulan. Dan pendapatan sewanya bisa kita akui 14 juta. Karena sudah digunakan selama 7 bulan. Ilustrasinya sama seperti tadi. Ya. Ada 3 bulan dan ada 7 bulannya. 3 bulan ini adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember. Dan 7 bulan ini adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 September. Nah, di sini harap diperhatikan ini awal bulan atau akhir bulan. Kalau awal bulan berarti Oktobernya dihitung. Tapi kalau di sini 31 Oktober berarti Oktobernya jangan dihitung karena hanya 1 hari. Dan kita kembali lagi ke jurnal. Mana yang jadi jurnal penyesuaian? Yang jadi jurnal penyesuaian adalah yang ini. Makanya kalau ditanya jurnal penyesuaian untuk transaksi yang seperti ini adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa senilai 6 juta. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Ya, kalau metode real kita gunakan angka yang di depan. Kalau metode nominal kita gunakan angka yang di belakang. Nah, kita masuk ke metode nominal. Kalau metode nominal, gunakan angka yang di belakang, yaitu 7/10
kali 20 juta. Nah, jika menggunakan metode nominal, ilustrasinya pada tanggal 1 Oktober sama ya soalnya. Di sini kas pada pendapatan sewa, jadi bukan sewa diterima di muka. Jadi bedanya kalau metode nominal langsung saja pendapatan sewa senilai 20 juta. Dan untuk transaksi berikutnya tanggal 31 Desember perlu disesuaikan. Nilainya ambil angka yang ada di belakang yaitu 14 juta. Nah, kenapa nilainya 14 juta? Kita lihat. Ya. Kondisi 31 Desember sudah digunakan. Di sini pendapatan, ya bukan beban. Pendapatan yang sudah digunakan itu nilainya 6 juta. Nah, di sini kita lihat pada tanggal 1 Oktober 20 juta. Nah, harus menjadi 6 juta. Bagaimana cara menjadi 6 jutanya? Tentunya dikurangi 14 juta. Makanya jurnalnya di sini ada pendapatan sewa di debit senilai 14 juta. Dengan adanya jurnal ini, maka pendapatan sewa 20 juta di kredit ini akan berkurang 14 juta sehingga menghasilkan angka yang sudah digunakan sebesar 6 juta. Karena kita harus mencari sesuai dengan kondisi tanggal 31 Desember. Sedangkan yang belum digunakan ini adalah istilah yang diterima di muka. Ya. Yang diterima di muka senilai 7 bulan yaitu 14 juta. Nah, maka di sini apakah sudah ada yang diterima di muka? Belum ada. Ya, makanya munculnya di tanggal 31 Desember sebesar 14 juta. Jadi kita munculkannya di sini karena di sini belum ada. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan jurnal pembalik dan jurnal penutup. Dan ini tidak saya jelaskan di materi ini karena cukup panjang. Jurnal pembalik dan dilanjutkan jurnal penutup ini setelah kita membuat laporan keuangan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kedua, ada beban-beban yang belum dibayar namun sudah merupakan beban periodik. Nah, kalau beban-beban yang belum dibayar namun sudah menjadi beban periodik, ini yang paling sering terjadi adalah tentang gaji. Nah, kita langsung masuk ke ilustrasinya. Perusahaan membayar gaji setiap tanggal 1 sebesar 50 juta. Nah, kalau gaji tentunya orangnya bekerja terlebih dahulu, baru akan dibayar gajinya. Jadi anggap saja bulan September pegawainya bekerja terlebih dahulu. Lalu gajiannya di tanggal 1 Oktober. Jadi perusahaan akan membayar gaji, jadi jurnalnya beban gaji pada kas senilai 50 juta. Ini dimasukkan ke jurnal umum, ya, belum masuk jurnal penyesuaian. Lalu bulan Oktober dia kerja lagi. Setelah dia kerja, dia akan gajian di tanggal 1 November. Sehingga bayarlah gaji lagi, beban gaji pada kas sebesar 50 juta. Lalu kerja lagi di bulan November, gajiannya tanggal 1 Desember. Jurnal lagi, beban gaji pada kas. Ini masih jurnal umum. Ya. Nah, pada saat tanggal 31 Desember, kita harus membuat laporan keuangan. Maka dari itulah, kita harus membuat jurnal penyesuaian atas gaji ini. Kenapa perlu jurnal penyesuaian? Karena tanggal 1 sampai 31 Desember, pegawainya sudah bekerja. Tapi, apakah sudah kita bayar? Tentunya belum, karena gajiannya tanggal 1 Januari. Nah, karena dia sudah bekerja, makanya bebannya harus sudah kita jurnal. Nah, makanya tanggal 31 Desember kita memerlukan penyesuaian. Nah, logikanya seperti ini. Ya, ini jurnalnya, beban gaji pada utang gaji 50 juta. Kenapa jurnalnya seperti ini? Anggap saja, kalau tanggal 31 Desember kita bayar, harusnya jurnalnya kan sama. Beban gaji pada kas. Tapi, apakah tanggal 31 Desember kita sudah bayar gajinya? Tentunya belum. Maka dari itulah kasnya ini tidak akan keluar. Makanya kita berhutang dengan karyawan. Makanya jurnalnya jadi beban gaji pada hutang. Ya, utang gaji ini utang kita kepada karyawan.
Nah, bagaimana kondisinya kalau tanggal 1 Januari pada saat pembayaran gaji? Pada saat pembayaran gaji akan ada jurnal utang gaji pada kas, bukan lagi beban gaji karena kita sudah mencatatnya tanggal 31 Desember. Jadi tanggal 31 Desember kita sudah mencatatnya sebagai utang. Pada tanggal 1 Januari ya kita bayar utang kepada karyawan. Makanya di sini jadi jurnalnya utang gaji pada kas sebesar 50 juta. Nah, sekarang mana yang jadi jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaiannya adalah tanggal 31 Desember, yaitu jurnal beban gaji pada utang gaji. Jadi kondisi jurnal ini dapat terjadi kalau sudah menjadi beban tetapi belum kita bayarkan. Jadi tinggal beban pada hutang. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya. Pendapatan yang belum diterima namun sudah merupakan pendapatan periodik. Ini mirip dengan yang sebelumnya, ya, yaitu beban yang tadi, beban gaji pada utang gaji. Nah, kalau di sini ini versi pendapatan. Nah, kita langsung masuk ke ilustrasinya. Ya, ini jurnalnya. Ilustrasinya, perusahaan menerima kontrak 1 tahun atas jasa. Nah, jadi kontraknya 1 tahun, misalkan dari September 2020 sampai dengan tahun 2021, sampai selama 1 tahun. Dan perusahaan akan mendapatkan uang 5 juta setiap tanggal 1. Jadi perusahaan sudah kerja di bulan September, ya sudah memberikan jasanya, dia akan mendapatkan uang di tanggal 1 Oktober. Dapatlah kas pada pendapatan jasa. Ini untuk tanggal 1 Oktober. Sama seperti bayar gaji tadi, ya. Di sini tanggal 1 Oktober. Lalu 1 November dicatat lagi kas pendapatan jasa. Lalu perusahaan memberikan jasa lagi di bulan November, dapat uangnya tanggal 1 Desember. Kas pada pendapatan jasa. Lalu Desember perusahaan sudah bekerja lagi, tanggal 31 Desember kita akan membuat laporan keuangan. Maka dari itulah kita harus membuat jurnal penyesuaian. Sama seperti yang gaji tadi, ya, perusahaan tadi ini sudah sudah bekerja, sudah memberikan jasa, tapi pada tanggal 31 Desember uangnya belum dapat. Maka dari itulah kita tidak bisa menjurnal sama seperti tadi, ya, kas pada pendapatan jasa ini nggak bisa. Tapi kita catat piutang pada pendapatan jasa karena kasnya kita belum dapat, ya. Kalau kita sudah dapat harusnya kas pada pendapatan jasa, tetapi pada tanggal 31 Desember kita belum dapat, makanya kasnya diganti menjadi piutang usaha. Nah, berikutnya kalau tanggal 1 Januari kita mendapatkan uangnya, maka kas pada piutang usaha. Nah, itulah mengenai 4 jenis jurnal. Kita masuk jurnal yang kelima, yaitu tentang penyusutan. Kalau pengakuan beban penyusutan, sebenarnya jurnalnya selalu sama, ya. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Dan ini digunakan untuk aset tetap. Ya. Aset tetap ini ada beberapa metode penyusutan, jadi ada perhitungannya. Di sini tidak saya jelaskan, ya. Silakan dicek video mengenai penyusutan aset tetap, dan itu biasanya akan masuk ke mata kuliah pengantar akuntansi 2. Nah, kalau jurnalnya tinggal kita ganti aset tetapnya saja. Misalkan soalnya gedung disusutkan 8.500.000, berarti beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung senilai 8.500.000. Kalau soalnya tentang peralatan disusutkan, berarti jurnalnya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, itu jurnal tentang penyusutan. Nah, selain kelima jurnal yang sudah kita pelajari, sebenarnya masih banyak lagi penyesuaian yang bisa kita buat. Nah, yang paling sering terjadi di dalam suatu perusahaan, ini contohnya adalah perlengkapan. Nah, ini adalah jurnal tentang perlengkapan, di mana ini adalah jurnal yang cukup sering terjadi selain 5 hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, di sini kita ambil contoh, ada jurnal,
ya, ada perusahaan memiliki saldo awal perlengkapan sebesar 50 juta. Lalu tanggal 4 Desember membeli perlengkapan tunai. Ya, ini masuk ke jurnal umum. Jurnal umumnya adalah perlengkapan pada kas senilai 10 juta. Di sini 10 juta. Lalu tanggal 9 Desember membeli perlengkapan tunai 20 juta. Jurnalnya sama, perlengkapan pada kas 20 juta. Lalu pertanyaannya adalah data penyesuaian tanggal 31 Desember menyatakan bahwa perlengkapannya tersisa 25 juta. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Untuk mencari jurnal penyesuaian, kita harus mencari tahu berapa perlengkapan yang digunakan. Jadi perlengkapan ini contohnya adalah pena, pensil, penghapus, atau ATK ataupun barang-barang kecil lainnya. Setiap karyawan menggunakan pena itu tidak pernah dicatat. Ya, tidak mungkin perusahaan mau mencatat karyawan ini menggunakan 1 pena, 2 pena, atau mengambil penghapus, dan lain sebagainya. Makanya biasanya akan dihitung di akhir periode karena nominalnya sangat kecil. Ya, kalau perlu menghitung pena diambil oleh karyawan A, lalu diambil oleh karyawan B, dan seterusnya, itu akan memakan waktu. Makanya biasanya perlengkapan tidak pernah dihitung saat digunakan dan hanya akan dihitung pada saat di akhir periode. Maka dari itulah di sini contohnya perusahaan melihat tanggal 31 Desember setelah di cross check perlengkapannya tersisa 25 juta. Nah, untuk menjurnal kita harus tahu berapa perlengkapan yang telah digunakan. Nah, logikanya seperti ini. Saldo awalnya 50 juta. Lalu kita beli 10 juta. Lalu beli lagi 20 juta. Berarti seharusnya perlengkapan yang kita miliki ada 50 tambah 10 tambah 20. Berarti totalnya adalah 80 juta. Tetapi pada saat tanggal 31 Desember, setelah kita cek bukan 80 juta, tetapi tersisa 25 juta. Jadi berapa yang terpakai? Yang terpakai tentunya selisihnya, yaitu perlengkapan tersedia 80 juta, tersisa 25. Berarti yang terpakai adalah 55 juta. Nah, inilah yang kita jurnal. Jadi yang di jurnal adalah berapa perlengkapan yang terpakai. Jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Karena perlengkapan kita berkurang, makanya posisinya di kredit. Kalian lihat di sini, kalau kita beli, perlengkapan kita bertambah. Bertambahnya di debit. Pada saat kita gunakan, perlengkapannya berkurang. Perlengkapannya berkurang di kredit 55 juta. Nah, kalau dalam hal soal, ya kadang-kadang soal ini menjebak. Kadang-kadang tulisannya bukan tersisa. Kadang-kadang tulisannya seperti ini. Perlengkapannya terpakai 25 juta, bukan tersisa. Jadi kalau ditanya berapa yang terpakai? Ya, yang terpakai 25 juta. Jadi kalau soalnya yang terpakai, berarti itulah yang di jurnal. Beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 25 juta. Jadi bedakan istilah terpakai dan juga yang tersisa. Jadi beda kalimatnya. Kalau tersisa berarti cari berapa yang terpakai. Tapi kalau soalnya seperti ini, perlengkapan terpakai 25 juta, ya berarti inilah yang di jurnal. Jadi beda ya, terpakai dan tersisa. Nah, itu saja untuk jurnal penyesuaian. Selain jurnal penyesuaian yang di sini sebenarnya masih ada lagi. Misalkan kalau perusahaan dagang, kalau ada persediaan yang hilang atau persediaan yang rusak dan lain sebagainya. Itu saja, sekian dan terima kasih. Ini adalah materi tambahan untuk mempermudah mengenai metode real antara yang dibayar di muka sama yang diterima di muka. Nah, kalau dibayar di muka, anggap saja kita membayar sesuatu untuk beberapa bulan ke depan atau bisa juga beberapa tahun ke depan. Jadi kita bayar terlebih dahulu, maka akan muncul sewa dibayar di muka pada kas. Lalu pada saat tanggal 31 Desembernya, kita akan mencatat beban karena sudah kita gunakan. Jadi anggap saja kita bayar sewa gedung untuk 10 bulan, karena sudah kita gunakan 3 bulan, berarti 3 bulannya ini boleh kita bebankan.
Makanya jurnalnya beban sewa. Nah, kalau kita membayar sewa, tentunya kan beban sewa pada kas. Nah, di sini tidak bisa pada kas karena kasnya sudah kita bayar di tanggal 1 Oktober. Makanya jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 6 juta. Jadi bukan kas, karena kasnya sudah kita bayar pada tanggal 1 Oktober. Lalu, bedanya kalau metode nominal, tinggal kita gunakan saja ya. Kalau ini metode real, kalau metode nominal, sewa dibayar di muka ini kita ganti menjadi jadi beban sewa pada kas. Lalu untuk tanggal 31 Desembernya tinggal kita balik, sewa dibayar di muka pada beban sewa. Nilainya jangan gunakan 6 juta, tapi gunakanlah yang 14 juta, yaitu 7/10 kali 20 juta. Dapatlah 14 juta. Itu kalau metode nominal. Begitu juga dengan versi pendapatan. Kalau pendapatan diterima di muka, ya, di sini kembali lagi, ini gunakan pendapatan diterima di muka, atau sewa diterima di muka, atau pendapatan sewa diterima di muka. Yang penting akunnya konsisten. Jadi kalau sudah gunakan pendapatan diterima di muka, silakan gunakan pendapatan diterima di muka terus. Ya, jangan berubah-ubah. Nah, kalau metode real di sini kas pada pendapatan diterima di muka. Tetapi kalau metode nominal tinggal diganti saja jadi pendapatan sewa atau pendapatan jasa. Sedangkan kalau tanggal 31 Desembernya tinggal kita balikkan saja ya jurnalnya. Kalau metode real pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa, tapi kalau metode nominal gunakan kebalikannya, pendapatan sewa pada pendapatan diterima di muka. Angkanya gunakan yang di belakang, yaitu 7/10 dikali 20 juta, dapatlah 14 juta. Nah, itu sedikit tambahan mengenai jurnal metode real ini. Sekian dan terima kasih.